Mimba bima la yatimul wajib ilabi pawajibun. Bisa saja memboikot produk dari Perancis itu wajib. Tidak mungkin jera orang-orang seperti si Emmanuel Macron ini yang anti-Islam kalau tidak diboikot ekonominya. Saya bisa mungkin wajib memboikot itu, meskipun belum fatwa majelis ulama apa. Sebelum kaidah usul fikih, mimba bima itu wajib ilabi wajibun. Sesuatu yang tidak bisa dapul masa mampasid satu darai, tidak bisa lakukan yang baik, maka yang tadinya tidak wajib bisa jadi wajib. Tapi maklumlah di Indonesia kan suka ada yang suka nyeleneh. Tiba-tiba orang mah sudah memboikot makanan dari Perancis, malah dia ada restoran dari Perancis, alasannya karena saya membela yang zolim. Itu ya memang palsu, bukan ustadz, bukan apa. Padahal di hadis itu unsur ahoka zoliman au maduman, tolong saudaramu yang berbuat zolim atau yang dizolimi. Ahoka berarti ahok itu saudara yang ditolong itu. Misalnya kita punya saudara berbuat zolim, kasih tahu jangan begitu. Atau saudara kita dizolimi, tolong sama kita. Jadi kalau memang sudah teman begitu, ini kan hal-hal yang aneh, tidak boleh sebenarnya, karena orang lain sudah sampai ke taraf pemboikotan misalnya, tapi dia malah menolong itu. Malah presiden yang melarang. Saya kira Pak, ini kaitan dengan tadi liagi atau bil mukufar. Wajarlah kalau ada tindakan yang reaktif dari masyarakat, karena ini adalah suatu pengkhianatan dan penghinaan. Lihat tafsir Pak, kalau ada orang berpendapat begini, kan Nabi Muhammad itu orang hilim, orang yang sangat sabar. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu marah meskipun dibuat karikaturnya. Memang kalau Muhammad di Rasulullah, Muhammad sebagai Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidal kufar, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang asyidal kufar, yang tegas keras kepada orang kafir. Kenapa? Ya para sahabat kan cinta Rasul. Kalau Rasul tidak marah, sahabat pasti marah. Kenapa? Ya dia cinta Rasul. Ini bagaimana orang tidak marah kalau dia sudah cinta kepada Rasul? Kalau tadi tafsir Muhammadur Rasulullah, mungkin Nabi Muhammad tidak marah. Walladzina ma'ahu asyidal kufar, sahabat pasti marah. Apalagi tadi ada dua tafsir Samarqandi dan tafsir Nasafi. Yang punya sifat asyidal kufar bukan hanya para sahabat, Nabi juga tegas keras terhadap orang yang mengkhianati agama. Kalau Bapak tidak percaya, coba buka surat Al-Mujadilah ayat 20. Siapa orang yang sebut pengkhianat agama itu? Innal ladzina yuhaduna Allah wa rasulah ulaika fil adallin. Sesungguhnya orang yang mengkhianati Allah dan Rasul, orang yang menyakiti Allah dan Rasul, dan orang yang sudah menistakan Allah dan Rasul, ulaika fil adallin, mereka itu hidup di dunia sangat hina. Malah menurut ayat itu kata Allahu la aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Sudah jadi ketetapan Allah yang mahfud. La aglabanna ana wa rusuli, aku bakal menang dan rasulku menghadapi musuh-musuhku. Sudah gitu janji Allah. Ana wa rusuli la aglaban ana rusuli, aku pasti menang berhadapan dengan musuh. Memang sejak Nabi Ibrahim sampai sekarang tidak pernah ada cerita kebenaran itu kalah. Baik secara psikologis, secara ideologis, yang namanya kebenaran pasti menang. Syar'inya mengatakan begitu. Tidak ada orang yang berbuat salah kecuali risau gelisah. Tidak ada orang yang berbuat baik kecuali tenang dan aman. Begitu dalam psikologinya. Maka Bapak harus yakin kita bakal menang, cuma waktunya. Kata Allahu la aglibana ana wa rusuli. Allah sudah menentukan mahfud, aku dan Rasulku pasti menang. Sebab mereka itu adalin itu manusia sangat hina. Si Samuel yang membuat kartun dan si Macron itu hina. Bahkan berikutnya ayat 21, Muhammad, kamu tidak akan menemukan kaum yu'minu billahi wal yawmil akhir yang naman hadallahu rasulah. Tidak akan menemukan orang iman kepada hari akhir saling kasih sayang dengan orang yang
menentang Allah dan Rasul. Tidak akan menemukan kasih sayang terhadap orang yang membuat karikatur Nabi. Tidak akan ada kasih sayang orang yang menistakan agama. Bahkan dikatakan wa kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, meskipun yang membuat nista agama bapaknya, anaknya, atau saudaranya, kakak adik, atau teman sejawatnya, pasti orang yang nista agama tidak akan ada kasih sayang. Begitu dalam surah Al-Bujah ayat 21. Bahkan saya lihat itu ujungnya, Pak. Di situ Allah sudah menentukan kepada orang yang beriman kuat itu akan diberikan jaminan. Satu yang apa? Ditambah imannya dan ditolong oleh Allah. Di ayat akhirnya, Pak, yang sangat luar biasa. Ini sirrun badi namanya. Benci kepada kekafiran, benci kepada kafir harbi, benci kepada orang penista agama, benci kepada orang yang buat karikatur Nabi, langsung Allah memberi keriduan. Benci, Allah datang ridhonya, rahmatnya. Senang, murka. Itu namanya buat ahli tafsir sirrun badiya, rahasia yang cukup menakjubkan. Begitu kita benci kepada kemungkaran, langsung Allah menurunkan rahmat kepada kita. Begitu kita benci kepada penista agama, langsung Allah menurunkan ridhonya pada kita. Benci kepada Macron dan semua tadi yang seperti itu, kita dapat ridho Allah. Siapa saja membenci agama. Begitu surah Al-Mujadlah ayat 22. Itu. Jadi sekali lagi, Pak, ya. Jadi asyidda al kufar wa ma'u bainahum, itu dua karakter dan sifat Nabi dan para sahabat, benci terhadap kekafiran. Bukan orang kafir sebenarnya. Saya ada dua kafir kan, zimmi yang baik, kita harus tadi sayang sama mereka. Tapi kalau harbi, dia menyerang, kita harus melakukan perlawanan. Memang saya lihat di dalam tafsir itu, Pak, ada dua memang disebut perlawanan itu kan. Di ujung kalimat itu kan ulaika hizbullah ala inna hizbullah muflihun. Ketahuilah itu adalah hizbullah, bala tentara Allah yang membela kebenaran, yang membela Nabi. Ulaika hizbullah ala inna hizbullah humul muflihun. Ketahuilah hizbullah itu akan mendapat keberuntungan. Memang ada dua, Pak. Pertama yang melakukan ofensif, penyerangan langsung terhadap tindakan kejahatan, fa'tadu bi misli ma ta'alaikum. Yang kedua, ini disebut hadis Nabi, innallaha yuhibbul atqiya wal asfiya wal abriya qulubuhum masabil huda yakhrujuna min kulli fitnatin sauda mudlimah. Itu hadisnya sahih. Allah mencintai kepada orang yang asfiya, bersih hatinya, penuh iman takwa, atqiya, melakukan takwa yang sebenarnya, dan abriya, melakukan berbagai amal soleh. Qulubuhum masabil huda, hatinya penuh dengan iman ilmu takwa, bersinar. Orang seperti ini, Pak, ya mungkin tidak bisa melakukan perlawanan secara fisik, tetapi yakhrujuna min kulli fitnatin sauda mudlamah. Orang seperti ini akan dikeluarkan dari bencana yang dahsyat sekalipun. Dia akan beruntung, tidak akan kena dampak. Apapun yang terjadi di dunia, dia akan diselamatkan oleh Allah, meskipun dia tidak melakukan perlawanan. Itulah aspek spiritual. Bagi orang-orang seperti kita, mungkin ya maaf, kita bukan pejabat, kita tidak punya senjata, kita tidak punya duit, tapi kita punya doa, punya hati yang suci, asfia dan atqiya, punya ketakwaan dan abriya, bisa kita beramal baik yang meskipun tidak maksimal. Itulah yang yakhrujuna min kulli fitnatin sauda mudlimah, kita akan dibebaskan dari bencana yang besar sekalipun. Jadi ini kemenangan juga. Makanya tindakan untuk menghadapi kaum yang durjana, ya tidak semuanya harus berangkat ke medan perang. Ya paling tidak bapalah kalau bisa membekot itu produk Perancis, udah. Kenapa sih susah amat pindah bagian ini? Salah satu hikmahnya untuk supaya umat Islam bangkit. Mungkin. Dan pihak-pihak yang biasanya agak miring-miring kok sekarang agak lurus gitu. Maaf ya kita sebut orangnya, agak lurus gitu. Nah, kata istri saya, kok tumben. Ini mungkin kan salah satu syarat saja, Pak. Tumben kok ngomongnya bener. Sampai dia bilang tidak benar itu Islam sebut teroris. Nah, cuma radikal, bahasa itu cek istri, tumben bener ngomongnya. Itu mungkin hikmahnya, harus bersatukan oleh itu.
Baik Bapak semua, ya ini tafsir dari yang harus kita sikapi tentang perlawanan terhadap orang yang durjana, sebut yuhadullah wa rasulah, orang yang membenci Allah, membenci Rasul, menghina Allah, menghina Rasul. Lalu ada orang, kenapa kita harus marah? Kan itu tidak diwujudkan karikaturnya gambar Nabi. Maaf, kalau ada orang membuat gambar Nabi, murtad. Digambar lukis ya, murtad itu hukumnya. Kalau dalam kitab Sulmul Taufik tidak boleh. Islam kamil, siapa yang bisa menggambar Nabi, apalagi digambarnya dengan gambar yang menyakitkan hati. Saya sih ya sebenarnya tidak harus diperhatikan kepada kita. Menggambar saja, membuat lukisan atau itu sudah murtad kalau muslim. Kalau kafir sudah harbi, apalagi karikatur yang memang menyakitkan kita. Ya kalau orang yang tidak cinta ya mungkin ya tidak akan ada reaksi. Saya terima saja. Tanya sekarang orang, kamu cinta Rasul enggak? Kalau kamu cinta Rasul ya pasti kamu bangkit. Saya tanya bapak-bapak, cinta istri enggak? Bisa. Kalau istri kita dibawa ke pasar, ayo Noel, istri ada Noel, kira-kira bapak marah mual? Kalau bapak tak cinta, soal itu ini berkesak dari kulama dan ngistebogoh. Tapi kalau cinta pasti kita ada reaksi. Terlalu kecintaan kita kan disebut hadis Nabi, wallahi la yu'minu. Ada sebut wallahi la yu'minu satu kali. La yu'minu ahadukum, tidak iman di antara kamu hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa nasajmain, sehingga aku lebih dicintai oleh dia seperti dia mencintai bapak, anak dan semuanya. Jadi kita harus lebih cinta kepada Rasulullah SAW.